Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya dapat kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai pasar modal syariah. Nah, jadi di sini ada kerangka pembahasan yang akan saya bahas di tema kali ini ya. Nah, baiklah, pembahasan yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian. Jadi apa sih itu pasar modal syariah gitu ya. Terus yang kedua, transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Terus yang ketiga ada prinsip pasar modal syariah. Yang keempat ada syarat emiten di pasar modal syariah. Yang kelima ada produk-produk pasar modal syariah, dan yang keenam ada perbedaan dan persamaan pasar modal syariah. Jadi kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pasar modal syariah. Jadi apa sih itu pasar modal syariah? Jadi pasar modal syariah yaitu pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi dia mengikuti aturan-aturan yang udah ditentukan di dalam syariat Islam ya. Terus selanjutnya kita bahas sedikit mengenai pandangan Islam tentang pasar modal syariah. Jadi bagaimana sih pandangan Islam mengenai pasar modal syariah? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi syariah, pasar modal itu termasuk salah satu produk muamalah. Nah, di transaksi pasar modal itu menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang ya. Jadi diperbolehkan. Nah, sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Jadi selama kita tidak melenceng dari aturan-aturan yang udah ditentukan di syariat Islam, itu transaksi ini diperbolehkan ya, tidak dilarang. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi kedua. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Nah, jadi apa saja sih transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah? Nah, di sini ada tuh. Yang pertama, transaksi yang mengandung riba. Nah, jadi transaksi yang mengandung riba itu dilarang dalam pasar modal syariah. Terus yang kedua ada transaksi yang di dalamnya mengandung spekulasi dan mengandung goror atau ketidakjelasan ya. Nah, terus yang ketiga melakukan penawaran palsu. Nah, yang keempat transaksi atas barang yang belum dimiliki. Jadi kita belum memiliki barang itu tapi sudah kita promosikan begitu. Terus selanjutnya ada menjual sesuatu yang belum jelas. Itu dia hampir sama ini yang di atasnya tadi. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang gitu. Nah, terus langsung kita ke slide selanjutnya. Itu ada prinsip-prinsip pasar modal syariah. Jadi apa saja sih prinsip-prinsipnya? Nah, di sini yang pertama, pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Nah, yang kedua ada uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaannya dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar itu tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian gitu.
Terus selanjutnya ada pemilik harta dan pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang berlebihan, yang melebihi kemampuan ya, yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari gitu. Nah, di sini terus ada juga yang pemilik harta, pemilik usaha maupun bursa dan slab regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan gitu. Nah, terus selanjutnya ada syarat-syarat emiten. Nah, sebelumnya maaf itu salah tulis, sebenarnya bukan emiten tapi emiten ya. Nah, jadi di sini kita bahas syarat-syarat emiten di pasar modal syariah ya. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit apa itu emiten. Nah, jadi emiten itu perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal. Nah, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kepada masyarakat ya. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama ada halal produk dan jasa. Nah, jadi yang pertama itu di situ si emiten ya, maaf. Jadi di situ si emiten itu dilarang mempunyai objek usaha yang haram seperti makanan minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, pornografi, narkoba dan lain-lain. Nah, terus yang kedua di sini ada halal cara memperoleh riba. Gimana sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu emiten harus mendapatkan penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho gitu. Jadi mereka kayak ikhlas sama ikhlas. Nah, serta tidak bertindak zalim ya. Dan tidak boleh memperlakukan zolim juga. Jadi selain kita tidak boleh bertindak zolim, kita juga tidak boleh memperlakukan dan diperlakukan zolim gitu. Terus yang ketiga, halal cara memperoleh prinsip keterbukaan gitu. Nah, maksudnya si emiten tuh harus menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Jadi harus memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyi-sembunyikan gitu ya. Terus yang keempat ada halal cara pemakaian manajemen usaha. Nah, di sini si emiten tuh harus mempunyai manajemen yang memperlakukan halal. Memperlakukan Islam gitu. Memperlakukan bukan memperlakukan. Maaf salah. Jadi di sini saya ulangi. Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islam, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak berspekulasi dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Terus di sini yang terakhir ada halal cara pemakaian hubungan dengan investor gitu. Jadi di sini si emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah ya dengan kegiatan usaha yang dibiayai sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai, seperti itu. Terus kita langsung masuk ke produk-produk pasar modal syariah. Nah, jadi di sini produk-produknya itu ada obligasi syariah dan reksadana syariah. Nah, kalau obligasi syariah itu apa ya? Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan suku. Nah, suku itu berasal dari bahasa Arab sa atau tunggal dan suku jamak.
Nah, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Nah, terus obligasi di Indonesia sendiri itu terdapat 2 skema obligasi syariah. Jadi yang pertama itu obligasi syariah mudharabah. Itu maksudnya obligasi yang menggunakan akad bagi hasil, di mana pendapat yang diperolehkan si investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapat emiten. Jadi dia sistemnya bagi hasil gitu. Terus yang kedua, obligasi syariah ijarah, yaitu obligasi yang menggunakan akad sewa sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan gitu. Terus di sini juga ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah itu merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya itu pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Nah, di sini juga reksadana. Selain itu reksadana itu juga dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Nah, ada beberapa jenis portfolio efek ya. Nah, yang pertama itu ada reksadana pasar uang atau money market fund. Terus ada reksadana pendapatan tetap, fixed income fund. Terus ada reksadana saham ya. Ada juga reksadana saham. Terus ada reksadana campuran itu ya. Nah, terus selanjutnya kita langsung ke ini, perbedaan pasar modal syariah dan persamaannya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat sama-sama. Kalau landasan hukumnya untuk pasar modal konvensional itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, kalau pasar modal syariah sama aja sebenarnya. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Cuman kalau di pasar modal syariah itu dia juga dilandasi hukum fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nah, terus di sini kalau indeks sahamnya, kalau pasar modal konvensional, seluruh saham yang tercatat dimasukkan dalam indeks dengan mengabaikan halal atau haramnya. Jadi dia tuh kayak nggak peduli itu mau halal mau haram gitu ya. Nah, berbalik dengan pasar modal syariah. Nah, sedangkan di pasar modal syariah dia hanya saham perusahaan yang bergerak di sektor yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau di pasar modal syariah itu dia kayak diutamakan bener gitu tentang halal atau haramnya gitu ya. Nah, terus di sini ada lagi pembatasan transaksinya, bisa kita lihat sama-sama ini ya di poin ini. Terus selanjutnya nah ini selanjutnya lanjutan perbedaan persamaannya tadi ya. Kita bisa lihat di sini ada instrumen yang diperdagangkan. Kalau di pasar modal konvensional itu saham, obligasi dan turunannya. Derivatif, opsi, ring, waran dan reksadana. Nah, kalau pasar modal syariah itu hanya saham, obligasi syariah dan reksadana syariah saja. Di sini banyak ya, masih ada pengelola instrumen efeknya. Di sini ada perbedaan persamaannya. Di sini ada ya. Nah, baiklah.
Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Baiklah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.